Oke, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gue Widi HD. Jadi pada video kali ini sedih sih memang ya sebenarnya, karena gue mau mengabarkan Yamaha R25 gue udah dilepas. Dan kalian juga penasaran gantiannya apa. Untuk gantinya sekarang gue pakai Honda Vario 150 LED Old ini. Dan ada beberapa yang udah dimodifikasi di Vario 150 gue sekarang. Yang kalau misalnya kalian ingat, gue pernah dapat kiriman yaitu spion MG model PCX seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga, gue udah pasang kaca film, walaupun gak rapi, ini masang sendiri ya. Yang penting keren dari jauh, ya kan? Dan yang ketiga, kelihatan banget di sini itu shock breakernya. Shock breaker di sini gue pakai Groza Suspension System, yaitu dari Groza Official Indonesia. Ini produk lokal kalau gak salah ya. Dan harganya murah banget, cuma 550.000. Linknya ada di deskripsi. Untuk preloadnya ataupun adjustable ini apa namanya, klik ribbonnya itu jalan ya. Gue juga kemarin udah nyoba di yang empuk sama yang keras. Sama ini juga untuk kerenggangan pernya kalian bisa setting. Tapi kalau untuk tabungnya gue nggak berani ngoprek-ngoprek, takutnya ini jalur olinya. Kalau cuman udara doang nggak apa-apa sih, bisa dibuka kan. Kalau jalur oli nanti rembes malah nggak enak shock breakernya. Yang terpenting klik ribbonnya jalan, itu aja sih. Jadi begitu teman-teman. Yang untuk Black Series juga harganya cuma 600 ribuan. Kalau ini 55 ya, cuman beda 50 apa 25 gitu, gua lupa. Kalau kalian pengen yang full black, tapi harus di online sih, karena kemarin gue beli di toko ini. Jadi ya tergantung stok yang ada. Tadinya gua mau pakai KTC Extreme, tapi stoknya nggak ada. Padahal warna merah juga nggak apa-apa. Tapi ya udahlah, adanya itu ya udah. Dan di sini juga udah gua ganti jok model karbon. Murah banget, ini 50.000 di bengkel jok itu ya, yang dekat rumah gua. Pada video kali ini tentunya bahan utama atau topik pembicaraan utama ada beberapa yang pengen gua sampein. Mungkin yang pertama, gua ucapkan dulu kepada kalian selamat hari raya lebaran ya. Dan ini masih suasana lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Maaf juga kalau misalnya gua selama ngevlog ada salah kata dan sebagainya. Ataupun juga terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Karena kalau misalnya nggak ada support dari kalian, ya gua nggak bakal sejauh ini ngonten gitu kan. Oke, lanjut. Jadi kita bahas aja yang pertama ya, yang bakal gua sampaikan. Bang, mungkin ada beberapa di antara kalian, kenapa sih Yamaha R25 nya dijual gitu. Langsung aja gue jawab. Yang pertama, dikarenakan gue sekarang udah di luar kota, motor si baby jarang dipakai. Sebenarnya kalau misalnya servis aja masih kejar lah, masih nggak terlalu sayang juga kan, karena emang namanya juga motor kesayangan ya harus diservis. Tapi biaya pajaknya yang bikin sayang, 750.000 per tahun bisa gue alokasiin dananya ke yang lain gitu ya. Coba kalau misalnya pajaknya itu 5 tahun sekali lah, naik dikit, itu lebih oke ketimbang harus per tahun ada, per 5 tahun malah jadi naik. Itu nyebelin banget di Indonesia tuh teman-teman. Seperti itu kira-kira. Nah jadi dari situ ya gue gantilah, dilepas aja daripada nggak kepake juga kan motornya. Sebenarnya sayang sih, tapi ya mungkin itu bisa jadi bahan upgrade untuk orang lain. Jadi kesempatan untuk orang lain upgrade ke Yamaha R25. Dan kalau misal kalian mau beli Yamaha R25 gua, itu ada di DSP Kota Banjar ya. Masih ada atau enggak, coba di chat aja, IG-nya ada ataupun kontak membernya, nanti gua cantumin di link di deskripsi teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau apa ya, untuk spare partnya juga nggak gua copotin, spare part orinya juga gua kasihin teman-teman. Seperti itulah kira-kira. Jadi beruntung banget ya, tergantung kalian beruntung atau enggak. Menurut kalian dapetin Yamaha R25 gua, banyak ceritanya juga ya, banyak lah kenangannya. Seperti itu kira-kira. Itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, bang kenapa sih beralih ke Vario 150 gitu? Kenapa nggak ke ADV? Kenapa nggak ke X-Max? Kenapa nggak ke Aerox? Ya kan, balik lagi sebenarnya dikarenakan awalnya itu
Jadi gini, di sana itu tempat gua ngerantau banyak masukin gang-gang kecil teman-teman, dan juga macetnya blas, sering banget macet. Jadi bikin males ya, ribet gitu. Kalau misalnya terlalu gede bodinya ya, apalagi kalau misalnya pakai ADV atau X-Max ya kan. Terlebih lagi, kenapa nggak pilih X-Max aja sekalian upgrade gitu kan? Masa dari 2,5 ke 150 katanya kan. Ya pas gua lihat ya, biaya servisnya untuk Yamaha X-Max sendiri itu untuk filter olinya ada di kisar filter udara sama filter CVT, kalau nggak salah 1,5 juta satu setnya. Gila kan? Itu cuma untuk filter doang. Alhasil gua mengurungkan niat untuk ganti ke X-Max. Sedangkan kenapa nggak ADV ya, itu karena macet-macetan sih, lebih ke ribet. Pengennya sih sebenarnya Aerox Turbo, tapi budgetnya nggak ini. Sayang aja gitu kan kalau misalnya ambil motor baru, karena kan motor itu turunnya lumayan drastis juga ya untuk harganya. Nah seperti itulah kira-kira. Dan kenapa gue pilih, atau kenapa gue lebih suka Vario 150 LED Old, desainnya itu nggak ketinggalan zaman teman-teman, ya kan? Kalau misal kalian ngikutin channel gue ataupun tahu selera gue gimana, selera gue itu lebih ke bodinya yang agresif dan sporty, lancip-lancip, cakep bener. Jadi untuk Honda Vario ini kurang lebihnya sama kayak Yamaha R25 untuk bodinya. Kalian bisa lihat stomp lampnya yang lancip banget, dan untuk bodi lampunya juga mirip-mirip teman-teman, cuman beda dimensi aja gitu kira-kira. Jadi alasan gua kenapa suka Honda Vario ini karena memang seperti itu. Dan juga pada saat Honda Vario rilis ini menjadi motor impian gua juga dulu, dikarenakan apa? Menurut gua Honda Vario paling mewah itu ya ini, seri ini. Kelihatan luxury, kelihatan kayak lebih mewah dari modelnya, dari desain segala bentuk, dari lekukan-lekukannya itu mewah banget. Dikarenakan apa? Mewah aja kelihatan dari speedometer, dari bodinya yang presisi. Seperti itu kira-kira. Tenaganya masih lumayan banget teman-teman. Nanti gua tunjukin kalau misalnya kalau misal kosong, tapi nggak ada yang kosong di sini. Jadi untuk tenaganya gue ceritain aja. 0 ke 80 itu gampang banget, 80 ke 100 itu kayak ngebus. Ibarat kalau misalnya kita gaspol langsung bread gitu. Tapi untuk standarnya ini kemarin gue coba cuman mentok di 105-an. Di sini nih, di tengah-tengah. Begitulah, mungkin perlu penyesuaian. Tapi di sini gue nggak akan main kirian ataupun oprek mesin. Karena apa? Karena motor ini bakal gue pakai harian. Terlebih lagi benar kata teman gue si Prisan yang pakai Aerox New tahun 2021, itu juga sekarang pakai kirian ori ya. Sebelumnya kan BRT malah jadi 90 berapa limit, nggak enak juga gitu kira-kira. Dan kalau misal pakai upgrade kirian tuh nggak ngegleser, nggak angles kalau misalnya pas gas. Biasanya kayak nahan, kalau ini kan enak banget ya. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Nah, jarang-jarang ya gua ngevlog di sini macet. Biasanya macetnya tuh di arah sana, yang arah bis di Ciamis. Gitu. Selain itu juga untuk servisnya ini murah banget teman-teman. Servisnya murah dan semua bengkel udah pasti bisa. Spare part modifikasinya melimpah. Harga jualnya juga, kalau misalnya kalian yang memang rata-rata pola pikirnya itu ngelihat lah harga jual ya, ini kalian tuh sering gonta-ganti motor apa gimana? Jadi beli motor tapi suka ngelihat harga jualnya. Ya, harga jual Vario ini masih stabil di angka belasan ketimbang Honda Beat. Ya, Honda Beat FI maksudnya. Ketimbang apa lagi ya? Ketimbang motor sport, ketimbang motor fiction, kopling bebek dan sebagainya, seperti itu kira-kira. Jadi untuk Matic 150cc Honda Vario LED Old ini masih stabil juga harganya. Seperti itulah kira-kira. Oh, ini sebenarnya bisa nih kalau nggak ada mobil kita gaspol di sini ya.
Dan untuk nyalip juga effortless sebenarnya, cuman ya perlu delay sedikit. Karena apa? Nah, kita gaspol. Thank you Pak. Nah, jadi gue ceritain aja, untuk 80 kecepatan itu gampang banget. Ibarat kata gue naik ini ya udah kayak gue naik baby tapi matic, gak perlu gonta-ganti gigi. Cuman kalau ganti knalpot ya beda aja suaranya. Ini kan satu silinder dan matic ya mret kayak gitu doang anjir. Sebenarnya gue pengen pasang knalpot AWM custom yang gue custom 50 mm inletnya. Cuman gue nggak nemu header bekas inlet 50 mm di Honda Vario, terutama di daerah gue. Karena gue cuman punya waktu seminggu untuk pakai knalpot racing di Kota Banjar. Karena kalau misalnya di bawah rantau tuh agak ngeri-ngeri sedep juga ya polisinya di sana. Untuk kecepatannya enak banget. Untuk top speednya gue nembusnya 105 kemarin. Dan itu ya standar sih untuk matic ya. Matic mau 250cc mau 150cc itu perlu penyesuaian, perlu ganti upgrade kirian. Kalau enggak ya standar, nggak bakal kenceng, nggak bakal pelan juga gitu kira-kira. Wah, di depan ada Honda Accord yang mewah sekali. Kalau misalnya kalian mobil nyari sedan mewah dari Honda, dibanding kalian pilih Honda Civic, kalian bisa pilih Honda Accord karena memang beda kelasnya. Gua punya Accord yang S86 padahal, tapi di bengkel mangkrak, harus dibenerin. Kayak Mercy loh, spionnya juga kotak tuh. Dan gitu sih. Kalau misal kalian masih mau nyari matic 150cc, ya gue saranin ini. Asal main belok aja. Oh iya, untuk konsumsi bensinnya juga ini irit banget menurut gue pribadi ya. Paling dapat di kisaran 40 km per liter sampai 50-an. Gak jauh dari situ teman-teman. Karena ngerasanya gue irit banget sih. Nggak sampai kayak si baby itu kisaran 28 sampai 30. Jadi begitu adanya. Dan kalau misalnya ada yang nanyain, bang, project apa aja yang bakal lu lakuin di Honda Vario ini, sebenarnya gue akan cuman bakal modif proper aja. Yang pertama mungkin itu shock breaker udah, yang spion juga udah lebar, jok juga udah bagus. Paling repaint velg nantinya hari ini seharusnya, tapi kayaknya besok deh. Kayaknya toko catnya belum buka. Sama pasang bilet sih, gitu ya. Pasang bilet sama ganti ban. Tapi dikarenakan ini bannya masih bagus, masih tebal banget, tahun produksi pun 2024, itu pakai FDR Gen Z. Ya gue tahu FDR Gen Z itu licin, tapi kemarin gue pakai enggak karena mungkin masih tebel ya. Jadi ya mungkin gue sekarang pelan-pelan aja pakainya, dan sambil dirasa-rasain enak-enaknya pakai FDR Gen Z lah. Ban gratis kan lumayan ya. Mungkin next time-nya gue bakal pasang Corsa Terminator ataupun ban Mizel yang ngedonat dan soft kumpon teman-teman, seperti itu. Untuk nambah look dan nambah fungsi, dan juga untuk corneringan enak banget. Selain itu udah sih, udah nggak ada yang bakal gue modif lagi, kecuali kalau gue ada dana lebih, mungkin gue akan pasang part carbon fiber di bodi kasar Honda Vario 150 LED out ini. Nah, untuk tanjakan ini enak banget. Kuncinya satu, kalau misal kalian punya matic apapun itu, jangan selalu ditanjakan langsung gaspol gini. Itu nggak bakal langsung ngelonjakin tenaga motor kalian, tapi malah ngempos yang ada. Caranya adalah gini, kosongin gas atau gas aja pelan, terus kalian gas dikit-dikit, rasain getaran mesinnya naik atau RPM-nya naik, karena di sini nggak ada RPM ya. Jadi ya kalian rasakan aja tenaganya, getaran mesinnya itu naik baru. Itu adalah tips dan trik dari gua untuk tanjakan pakai motor matic. Mau ditanjakan dimanapun ya, mau boncengan ataupun sendirian. Karena kalau misalnya kalian udah langsung gaspol dari awal, itu salah banget. Malah yang ada tuh ngempos, gak akan nanjak motor kalian. Seperti itulah kira-kira. So buat teman-teman sekalian ya,
Sekali lagi gue ucapin terima kasih yang udah sering nonton video gue. Jadi buat kalian, walaupun gue udah nggak ngontenin Yamaha R25 lagi, mungkin nanti kalau ada kesempatan, ada temen yang masih pakai ya gue ngontenin. Seperti itu kira-kira. Tapi kalian tetap bisa ngajuin pertanyaan tentang Yamaha R25, entah itu di komen YouTube ataupun ke DM Instagram @wididiHD ya. Seperti itu kira-kira. Dan mungkin gitu aja untuk video gua kali ini, karena gua mau ke bengkel masang ini ya, on off lampu. Jadi biar nantinya ketika gua pasang bilet gak ribet. Dan sedikit cerita juga sebelum gua tutup, gua kira masang bilet di Honda Vario ini gampang kayak R25 anjir. Cukup beli bracket, ternyata harus dicoak body, harus di retrofit. Tadinya sih mau nambah lagi ya, nambah budget untuk beli retrofit ataupun housing bekasnya. Tapi dipikir-pikir, ya gua kalau misalnya udah pasang bilet gak akan ganti lagi ke lampu standar. Ya udahlah, gua modif aja untuk housing ori Honda Vario-nya. Kalaupun biletnya mati ya pasti gua beli bilet lagi, bukan ganti ke lampu standar. Seperti itulah kira-kira. Dan budget yang akan gua keluarkan untuk pasang bilet kali ini lumayan banyak juga. Untuk satu lampu kisaran 800 ribuan. Kenapa? Karena gua nggak pengen pakai shroud BMW, tapi gua pengen pakai ring COB yang bulat doang ring. Dan lagi gua nyoba pakai Surrow, bukan pakai AS lagi. Tadinya pengen pakai AS turbo tir, karena ya di dompet budget masih banyak gitu kan. Tapi ya kata Abadru disuruh coba Surrow aja, itu juga bagus, harganya lebih miring. Jadi gua akan coba pakai Surrow CX60. Seperti itu kira-kira. Jadi nantikan aja kalau misalnya ada yang penasaran dengan proyekan Honda Vario 150 LED all di YouTube WididiHD, jangan lupa subscribe ya dan langganan channelnya. Nanti gue bakal upload. Dan untuk piranti-piranti ataupun spare part modifikasinya nanti bakal gue review di video short dan gue cantumin linknya buat kalian yang mau beli. Kalau untuk di video panjang ya paling gue cantumin di link di deskripsi teman-teman, seperti itu. Mungkin gitu aja untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua WididiHD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Kiri aja deh. Ya Pak.